Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman rumah yang sunyi. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah yang anehnya terasa dingin menusuk. Di dalam rumah sederhana itu, Rina duduk diam di depan meja, menatap foto suaminya. Arman, matanya merah, bukan hanya karena tangis, tapi juga karena amarah yang tak pernah benar-benar padam. "Aku tahu kamu bohong," bisiknya pelan. Beberapa hari terakhir, Arman sering pulang larut. Alasan kerja lembur tak lagi masuk akal. Rina pernah melihat pesan singkat di ponselnya nama seorang wanita, Sari. Sejak itu, pikirannya dipenuhi kecurigaan. Ia mencoba bertanya, tapi Arman selalu menghindar. "Cuma teman kantor, Rin. Jangan macam-macam," jawabnya waktu itu dengan nada tinggi. Namun sikap dingin dan jarak yang semakin terasa membuat Rina yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Rina akhirnya mengambil keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia mendatangi seorang dukun di ujung desa. Seorang pria tua yang dikenal bisa menyelesaikan masalah tanpa jejak. Rumah dukun itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Bau kemenyan langsung menusuk saat Rina masuk. "Kamu datang dengan dendam," ucap si dukun tanpa menoleh. Rina terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Saya mau orang itu menderita. Wanita yang menghancurkan rumah tangga saya." Dukun itu perlahan menoleh. Matanya tajam, seperti menembus pikiran. "Memangnya, Sari?" jawab Rina mantap. "Yakin itu orangnya?" Rina ragu sejenak. Bayangan wajah wanita dalam foto profil yang ia lihat sekilas muncul di kepalanya. "Iya, saya yakin." Dukun itu tersenyum tipis. "Baik, tapi ingat, kalau salah sasaran, akibatnya tidak bisa dihentikan." Rina menggenggam tangannya erat. Ritual dimulai tengah malam. Lilin-lilin dinyalakan. Bayangan api menari di dinding kayu. Dukun itu membaca mantra dengan suara rendah. Sementara sebuah boneka kecil diletakkan di tengah lingkaran. "Ini perwakilan targetmu," katanya. Rina menatap boneka itu dengan napas berat. "Tusukan ini," lanjutnya sambil menyerahkan jarum panjang. Tangan Rina gemetar, tapi amarah mengalahkan segalanya. Ia menusukkan jarum itu tepat di dada boneka. "Aku ingin dia merasakan sakit." Setiap hari, gumamnya, angin tiba-tiba berembus kencang. Api lilin bergoyang liar. Dukun itu berhenti membaca mantra, lalu menatap Rina dengan serius. "Sudah dimulai. Jangan pernah menyesal." Rina pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan aneh, seolah keadilan akan segera datang. Namun malam itu juga, di Tempot Lane, seorang wanita bernama Sari terbangun dari tidurnya. Ia terengah, memegang dadanya yang terasa sesak. "Ibu, kenapa?" Suara anak kecil terdengar dari kamar sebelah. Sari mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. "Aneh, kenapa dingin sekali?" bisiknya. Padahal ia sama sekali tidak mengenal Arman dan tidak pernah menjadi selingkuhan siapapun. Di Ramarena, jam dinding berdetak pelan. Ia mencoba tidur, tapi perasaan tidak nyaman mulai muncul. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah dapur. Tok tok tok. Rina membuka mata. Jantungnya berdegup cepat. "Arman," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Tok, tok." Rina perlahan bangkit dari tempat tidur. Kakinya terasa berat saat melangkah menuju dapur. Saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya lantai basah, seperti ada bekas jejak kaki yang masuk dari luar. Rina menelan ludah. "Ini cuma perasaan," gumamnya, mencoba tenang. Namun saat ia berbalik, napasnya langsung tercekat. Di ujung lorong, samar-samar terlihat sosok wanita berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Rina membik. "Siapa kamu?" Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, kepalanya miring, lalu terdengar suara lirih, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. "Aku, bukan dia." Lampu tiba-tiba padam. Gelap menelan segalanya. Dan malam itu, tanpa disadari Rina, sesuatu telah datang. Bukan untuk orang yang ia benci, tapi untuk dirinya sendiri. Malam berikutnya,
terasa lebih panjang. Rina tidak berani memejamkan mata. Lampu ruang tengah dibiarkan menyala. Tapi cahaya itu tidak mengusir rasa dingin yang merayap dari sudut rumah. Ia duduk memeluk lutut, menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Aku harus menghentikan ini, bisiknya. Namun bagaimana caranya? Ia sendiri tidak benar-benar paham apa yang sudah ia lepaskan. Pintu depan berderit. Arman masuk dengan langkah berat. Wajahnya terlihat pucat, matanya sayu. "Kamu belum tidur?" tanyanya lirih. Rina menggeleng. Ada yang aneh di rumah ini. Arman menghela napas, lalu duduk. "Aku juga ngerasain. Di kantor tadi, tiba-tiba dadaku sakit. Kayak ditusuk." Rina langsung menoleh cepat. "Sejak kapan?" "Siang tadi." "Kenapa?" Rina tidak menjawab. Pikirannya kacau. Santet itu mulai menyentuh orang di sekitarnya. Atau Arman melanjutkan pelan. "Ini cuma kecapekan." Rina menatapnya lekat. "Kalau aku bilang ini bukan hal biasa, kamu percaya?" Arman diam sejenak. "Apa maksudmu?" Rina menelan ludah. Ia ingin jujur, tapi takut aku mungkin sudah melakukan kesalahan. Belum sempat Arman menjawab, suara benda jatuh terdengar dari dapur. Brok, keduanya terdiam. "Kamu dengar?" bisik Rina. Arman berdiri. "Aku sek, jangan sendiri," kata Rina cepat. "Ikut bangkit." Mereka berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat. Saat lampu dinyalakan, suasana terlihat berantakan. Gelas pecah di lantai. Kursi bergeser sendiri. Arman mengerutkan kening. "Kamu tadi ngapain di sini?" "Aku tidak ke dapur," jawab Rina gemetar. Tiba-tiba, kulkas bergetar pelan. Bunyi dengungnya berubah, seperti suara napas berat. Arman mundur satu langkah. "Ini nggak masuk akal." Rina memegang lengannya. "Dia ada di sini." "Siap." Belum sempat dijawab, pintu kulkas terbuka perlahan. Krik, udara dingin keluar, membawa bau amis. Di dalamnya tidak ada apa-apa, kecuali genangan air yang menetes ke lantai. Setetes, dua tetes, lalu membentuk jejak. Jejak itu bergerak keluar, berjalan melewati mereka. Arman membeku. "Apa itu tadi?" Suaranya nyaris hilang. Rina tidak sanggup menjawab. Jejak itu berhenti di tengah dapur. Lalu perlahan muncul sesuatu seperti bayangan yang menebal. Sosok wanita itu kembali terlihat. Lebih jelas. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, matanya cekung. Rina mundur dengan napas terengah. "Itu dia." Arman menatap dengan tubuh kaku. "Kamu lihat itu juga?" Sosok itu melangkah pelan. Setiap gerakan diiringi suara air menetes. Lalu ia berhenti di depan Rina. "Kamu, panggil aku," bisik. Rina menggeleng panik. "Bukan kamu, aku salah." "Aku tidak tahu." Sosok itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kini merah gelap. "Nama yang kamu sebut." Menurut Rina terdiam. "Nama." Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Saat ritual, ia hanya menyebut satu nama, Sari, tanpa memastikan siapa orangnya. "Aku tidak tahu kamu siapa." Suara Rina pecah. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak wajar. "Aku punya keluarga." Udara mendadak semakin dingin. "Dance sekarang." Mereka ikut terseret. Rina, "Apa maksudmu?" Namun sosok itu tidak menjawab. Tubuhnya perlahan memudar, menyisakan genangan air di lantai. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Arman langsung memegang kepala. "Rin, kamu harus jelasin. Ini semua apa?" Rina gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku pergi ke dukun. Aku kirim santet." Arman menatapnya dengan kaget. "Kamu gila!" "Aku kira kamu selingkuh. Aku pikir wanita itu..." "Kamu bahkan tidak yakin," potong Arman keras. Rina terdiam. "Aku salah." Arman menjauh beberapa langkah. Wajahnya penuh emosi. "Kamu bukan cuma salah. Kamu mungkin sudah membunuh orang." Ucapan itu seperti hantaman keras. Rina terduduk lemas. Saya bilang keluarganya ikut terseret. Arman menatapnya tajam. "Artinya ini belum selesai." Tiba-tiba dari ruang tengah terdengar suara lain. Tangisan pelan, lalu semakin jelas, seperti suara anak kecil. Rina dan Arman saling berpandangan. "Itu dari mana?" bisik Arman. Rina menggeleng pelan. Wajahnya pucat. Tangisan itu berubah menjadi tawa lirih yang menyeramkan.
Dan saat mereka melangkah menuju sumber suara, satu hal mulai terasa pasti. Bukan hanya satu sosok yang datang, tapi lebih dari itu. Dan menuntut balasan. Malam berikutnya terasa lebih panjang. Rina tidak berani memejamkan mata. Lampu ruang tengah dibiarkan menyala. Tapi cahaya itu tidak mengusir rasa dingin yang merayap dari sudut rumah. Ia duduk memeluk lutut, menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Aku harus menghentikan ini, bisiknya. Namun, bagaimana caranya? Ia sendiri tidak benar-benar paham apa yang sudah ia lepaskan. Pintu depan berderit. Arman masuk dengan langkah berat. Wajahnya terlihat pucat, matanya sayu. "Kamu belum tidur?" tanyanya lirih. Rina menggeleng. Ada yang aneh di rumah ini. Arman menghela napas, lalu duduk. "Aku juga ngerasain di kantor tadi, tiba-tiba dadaku sakit. Kayak ditusuk." Rina langsung menoleh cepat. "Sejak kapan?" "Siang tadi." "Kenapa?" Rina tidak menjawab. Pikirannya kacau. Paman, santet itu mulai menyentuh orang di sekitarnya. Atau Arman melanjutkan pelan. "Ini cuma kecapekan." Rina menatapnya lekat. "Kalau aku bilang, ini bukan hal biasa, kamu percaya?" Arman diam sejenak. "Apa maksudmu?" Rina menelan ludah. Ia ingin jujur, tapi takut. Mungkin sudah melakukan kesalahan. Belum sempat Arman menjawab, suara benda jatuh terdengar dari dapur. Brok, keduanya terdiam. "Kamu dengar?" bisik Rina. Arman berdiri. "Aku jangan sendiri," kata Rina cepat. Ikut bangkit. Mereka berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat. Saat lampu dinyalakan, suasana terlihat berantakan. Gelas pecah di lantai. Kursi bergeser sendiri. Arman mengerutkan kening. "Kamu tadi ngapain di sini?" "Aku tidak ke dapur," jawab Rina gemetar. Tiba-tiba, kulkas bergetar pelan. Bunyi dengungnya berubah, seperti suara napas berat. Arman mundur satu langkah. "Ini enggak masuk akal." Rina memegang lengannya. "Dia ada di sini." Belum sempat dijawab, pintu kulkas terbuka perlahan. Krik, udara dingin keluar, membawa bau amis. Di dalamnya tidak ada apa-apa, kecuali genangan air yang menetes ke lantai. Setetes, dua tetes, lalu membentuk jejak. Jejak itu bergerak keluar, berjalan melewati mereka. Arman membeku. "Apa itu tadi?" Suaranya nyaris hilang. Rina tidak sanggup menjawab. Jejak itu berhenti di tengah dapur. Lalu perlahan muncul sesuatu seperti bayangan yang menebal. Sosok wanita itu kembali terlihat. Lebih jealous. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, matanya cekung. Rina mundur dengan napas terengah. "Itu dia." Arman menatap dengan tubuh kaku. "Kamu lihat itu juga?" Sosok itu melangkah pelan. Setiap gerakan diiringi suara air menetes. Lalu ia berhenti di depan Rina. "Kamu panggil aku," bisiknya. Rina menggeleng panik. "Bukan kamu." "Aku salah." "Aku tidak tahu." Sosok itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kini merah gelap. "Nama yang kamu sebut." "Menurutku." Rina terdiam. "Nama." Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Saat ritual, ia hanya menyebut satu nama, Sari, tanpa memastikan siapa orangnya. "Aku tidak tahu kamu siapa." Suara Rina pecah. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak wajar. "Aku punya keluarga." Udara mendadak semakin dingin. Dan sekarang mereka ikut terseret. "Rina, apa maksudmu?" Namun sosok itu tidak menjawab. Tubuhnya perlahan memudar, menyisakan genangan air di lantai. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Arman langsung memegang kepala. "Rin, kamu harus jelasin. Ini semua apa?" Rina gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku pergi ke dukun. Aku kirim santet." Arman menatapnya dengan kaget. "Kamu gila." "Aku kira kamu selingkuh." "Aku pikir wanita itu." "Kamu bahkan tidak yakin." Potong Arman keras. Rina diam. "Aku salah." Arman menjauh beberapa langkah. Wajahnya penuh emosi. "Kamu bukan cuma salah. Kamu mungkin sudah membunuh orang." Ucapan itu seperti hantaman keras. Rina terduduk lemas. Diabetes keluarganya ikut terseret. Arman menatapnya tajam. Artinya ini belum selesai. Tiba-tiba dari ruang tengah terdengar suara lain. Tangisan pelan, lalu semakin jelas.
seperti suara anak kecil. Rina dan Arman saling berpandangan. "Itu dari mana?" bisik Arman. Rina menggeleng pelan, wajahnya pucat. Tangisan itu berubah menjadi tawa lirih yang menyeramkan. Dan saat mereka melangkah menuju sumber suara, satu hal mulai terasa pasti. Bukan hanya satu sosok yang datang, tapi lebih dari itu. Donsep menuntut balasan. Tangisan itu tidak berhenti. Suaranya kecil, seperti anak kehilangan arah, namun berubah menjadi tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Rina berdiri terpaku di ambang ruang tengah. "Itu bukan suara manusia biasa," bisik. Arman menelan ludah, mencoba tetap tenang meski jelas ketakutan. "Kita lihat sama-sama. Jangan pisah." Mereka melangkah pelan. Lampu ruang tengah berkedip, seolah tidak kuat menahan sesuatu yang tak terlihat. Tangisan itu berasal dari sudut ruangan, dekat lemari kayu tua. Rina mendekat sedikit. "Hello," panggilnya ragu. Tiba-tiba, suara itu berhenti, sunyi. Lalu, terdengar suara lain, sangat dekat, tepat di belakang telinga Rina. "Ibu!" Rina langsung menjerit dan mundur cepat. Arman memegang bahunya. "Ada apa?" "Dia manggil aku." Belum sempat Arman bertanya lagi, pintu lemari terbuka sendiri. Krik, dari dalam, gelap pekat seperti lubang tanpa dasar. Tidak ada apapun terlihat, tapi hawa dingin keluar perlahan. Lalu, sebuah tangan kecil muncul, pucat, basah, kurus. Rina membeku. "Cangk," bisiknya gemetar. Tangan itu merangkak keluar, diikuti sosok anak kecil. Rambutnya menempel di wajah. Tubuhnya seperti habis direndam air. Anak itu menatap Rina dengan mata kosong. "Ibu," ucapnya pelan. Rina mundur hingga menabrak meja. "Aku bukan ibumu." Anak itu memiringkan kepala. "Tapi kamu yang panggil kami." Arman langsung menarik Rina ke belakang. "Kami tidak kenal kalian." Anak itu tidak bergerak, hanya menatap, lalu perlahan tersenyum. Senyum yang aneh, terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Semua datang, lampu padam seketika. Jelek total. Rina menjerit, memegang erat baju Arman. Suara langkah kaki terdengar dari berbagai arah. Tidak satu, tapi banyak. Siper, ciper, seperti puluhan kaki basah berjalan di dalam rumah. Arman mencoba meraih ponsel, menyalakan senter. Cahaya kecil itu menampakkan sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Di sekeliling mereka berdiri beberapa sosok. Ada wanita tadi, ada anak kecil, dan ada lagi bayangan lain dengan bentuk tidak jelas. Semuanya diam menatap. Rina gemetar hebat. Kenapa jadi banyak? Sosok wanita itu melangkah maju. "Karena kami satu garis." Rina menggeleng panik. "Aku cuma panggil satu orang. Nama milik kami semua." Ucapan itu membuat dada Rina terasa sesak. Nama yang ia sebut bukan hanya milik satu orang, tapi satu keluarga. Arman berbisik cepat. "Ini berarti..." Santet itu mengikat semuanya. Rina tidak menjawab. Air matanya jatuh tanpa henti. "Aku tidak tahu." Sosok anak kecil itu tiba-tiba bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Rina. "Ibu, dingin," katanya lirih. Tangannya yang basah menyentuh kaki Rina. Seketika, rasa dingin menjalar naik. Rina menjerit, tubuhnya lemas. Arman mencoba menariknya. Lepesan daya, namun sosok lain mulai mendekat. Perlahan mengepung. Wanita itu mengangkat tangan. "Kami tidak selesai." Rina berusaha bicara, meski napasnya berat. "Apa yang kalian mau?" Semua sosok itu diam sejenak, lalu menjawab bersamaan. Suara mereka menyatu menjadi satu gema yang dalam. "Ganti." Rina ganti apa? Wanita itu menatap lurus. "Nyawa. Dibayar nyawa." Arman langsung menggeleng keras. "Tidak, ini tidak bisa." Namun lampu kembali menyala tiba-tiba. Semua sosok itu hilang, seolah tidak pernah ada. Rina terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal. Arman memegang kepalanya, masih mencoba memahami. Ini nyata. Rina menatap kosong ke depan. Mereka bilang, "Ganti." Arman menatapnya tajam. "Kita harus ke dukun itu sekarang." Rina mengangguk lemah. "Iya, sebelum semuanya terlambat." Namun saat mereka hendak melangkah keluar, pintu rumah terbuka sendiri. Angin masuk kencang, dan di luar, di tengah hujan yang kembali turun, terlihat seseorang berdiri diam. Wanita lain, wajahnya lebih pucat,
Matanya hitam pekat. Ia tersenyum perlahan. Aku belum selesai. Rina langsung terjatuh lagi. Tubuhnya kehilangan tenaga. Karena kali ini yang datang bukan hanya bayangan, tapi sesuatu yang lebih nyata dan lebih berbahaya. Hujan turun semakin deras. Air mengalir di halaman, menciptakan suara gemericik yang tidak menenangkan. Sosok wanita di luar rumah itu tetap berdiri, tidak bergerak sedikit pun. Rina menatap dengan mata membesar. Itu dia lagi. Arman menarik napas dalam. Bukan cuma bayangan kali ini. Wanita itu melangkah maju. Kakinya tidak menginjak tanah sepenuhnya. Seperti melayang tipis di atas genangan. Pintu yang terbuka berderit pelan. Rina mundur perlahan. Jangan masuk. Suaranya hampir tak terdengar. Namun wanita itu tetap berjalan. Setiap langkahnya diiringi suara air menetes. Sipa-sipa. Saat melewati ambang pintu, hawa dingin langsung memenuhi ruangan. Arman berdiri di depan Rina, mencoba melindungi. Apa yang kamu mau? Penteknya. Wanita itu berhenti. Kepalanya sedikit miring, lalu ia tersenyum tipis. Janji harus dibayar. Rina menggeleng cepat. Aku tidak pernah janji apa-apa. Wanita itu menatap tajam. Kamu yang membuka jalan. Rina terdiam. Ia mulai sadar yang ia lakukan bukan sekadar menyakiti seseorang. Ia telah mengundang sesuatu, dan kini sesuatu itu menuntut balasan. Arman menggenggam tangan Rina. Kita pergi sekarang ke dukun itu. Rina mengangguk cepat. Iya, sekarang. Namun saat mereka hendak melangkah, wanita itu tiba-tiba muncul di depan pintu, menutup jalan. Gerakannya terlalu cepat. Kalian tidak bisa pergi. Arman mundur satu langkah. Coba kita keluar lewat belakang, bisiknya. Rina mengikuti. Meski tubuhnya gemetar hebat, mereka berjalan cepat menuju pintu dapur. Namun saat dibuka, pemandangan di luar membuat mereka membeku. Halaman belakang tidak lagi sama. Gelap, seperti bukan dunia yang mereka kenal. Tidak ada pagar, tidak ada pohon. Hanya kabut tebal dan bayangan samar yang bergerak di dalamnya. Rina menutup mulutnya. Ini bukan rumah kita. Arman langsung menutup pintu kembali. Kita terjebak. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar lagi. Tok tok tok. Kali ini dari dalam rumah. Mereka saling berpandangan. Ketukan itu berasal dari kamar tidur. Perlahan, mereka mendekat. Pintu kamar tertutup rapat. Tok tok. Arman membuka pintu dengan cepat. Kosong. Namun, di atas ranjang, terlihat sesuatu yang membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Sebuah boneka kecil. Persis seperti yang digunakan dalam ritual. Rina langsung gemetar. Itu yang aku tusuk. Boneka itu basah, seperti baru saja direndam. Di bagian dadanya ada bekas lubang kecil. Perlahan, boneka itu bergerak. Jarum yang dulu menusuknya keluar sendiri. Jatuh ke kasur. Ting. Rina mundur dengan napas tersengal. Tidak mungkin. Lalu terdengar suara wanita itu lagi. Kini lebih dekat. Rasa harus kembali. Tiba-tiba, dada Rina terasa perih, seperti ditusuk sesuatu dari dalam. Ia meringis, memegang dadanya. Arman panik. Rin, kenapa? Aku sakit. Rasa itu semakin kuat. Seolah jarum yang dulu ia tanam, kini menusuk dirinya sendiri. Wanita itu muncul di pintu kamar. Kamu mulai merasakan. Arman mencoba mendekat, tapi tubuhnya seperti tertahan. Apa yang kamu lakukan padanya? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Rina dengan dingin. Ini baru awal. Rina jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Tolong, hentikan. Namun wanita itu menggeleng pelan. Tidak sampai lunas. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari seluruh penjuru rumah. Tangisan, tawa, bisikan, semua bercampur menjadi satu. Arman menutup telinganya. Ini semua gila. Rina berusaha bangkit, meski tubuhnya lemah. Kita harus tetap keluar. Arman mengangguk. Kita cari cara. Apapun it's. Namun saat mereka melangkah keluar kamar, lorong rumah berubah. Lebih panjang, dan di ujungnya berdiri banyak sosok menunggu. Rina menatap dengan putus asa. Mereka tidak akan biarin kita pergi. Wanita itu berdiri di antara mereka. Kalian sudah masuk. Arman menggenggam tangan Rina lebih erat. Masuk ke apa? Wanita itu tersenyum tipis. Lingkaran kami.
Rina langsung merasa tubuhnya semakin dingin. Karena kini ia sadar, ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah perang yang ia mulai sendiri. Dan setiap langkah yang ia ambil, semakin menariknya masuk lebih dalam. Lorong itu tidak lagi terasa seperti bagian rumah. Dindingnya lembab, berbau tanah, dan suara tetesan air terdengar dari segala arah. Rina berdiri dengan napas berat, sementara Arman terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mendekat. Diam-diam, kita harus cari jalan keluar, ucap Arman pelan. Rina mengangguk, meski matanya kosong. Tapi mereka bilang kita sudah masuk lingkaran. Langkah mereka terdengar menggema. Setiap pijakan seperti membawa mereka semakin jauh dari dunia nyata. Tiba-tiba, lorong itu berubah. Dinding kayu berganti menjadi tembok batu tua. Lampu redup muncul di atas, memancarkan cahaya kuning yang tidak stabil. Rina berhenti. Ini bukan rumah kita lagi. Arman mengamati sekitar, seperti tempat lain. Di ujung lorong, terlihat sebuah pintu besar, setengah terbuka. Dari dalamnya, terdengar suara lirih seperti bisikan banyak orang. Rina menelan ludah. Kita masuk. Arman ragu sejenak, lalu mengangguk. Tidak ada pilihan. Mereka melangkah perlahan. Pintu itu terbuka sendiri saat mereka mendekat. Creak. Di dalamnya, ruangan luas terbentang. Lantai tanah, dinding gelap, dan di tengah, sebuah lingkaran ritual. Bekas lilin, kain hitam, serta benda-benda aneh berserakan. Rina langsung mengenali suasana itu. Ini tempat ritual. Arman menatap sekeliling. Tapi ini bukan rumah dukun yang kamu datangi. Rina menggeleng. Bukan. Ini lebih tua. Tiba-tiba, bayangan mulai bergerak di dinding. Seperti potongan kejadian lama yang diputar ulang. Mereka melihat seorang wanita muda, wajahnya mirip dengan sosok yang menghantui Rina. Wanita itu duduk di tengah lingkaran. Kenapa? Yang dituduh. Suaranya lirih. Di sekelilingnya, beberapa orang berdiri, termasuk seorang pria yang menunjuk dengan marah. Kamu perebut suami orang. Wanita itu menggeleng kuat. Aku tidak melakukan apa-apa. Namun tidak ada yang percaya. Bayangan berubah. Seorang dukun mulai membaca mantra, sama seperti yang dilakukan Rina. Rina langsung memegang kepala. Ini kejadian pertama. Arman menatap serius. Berarti semuanya berulang. Wanita dalam bayangan itu menjerit saat ritual dimulai. Tubuhnya kejang, matanya berubah gelap. Tolong, aku tidak bersalah. Teriak. Namun suara itu tenggelam dalam mantra. Lalu semuanya gelap. Sunyi beberapa detik. Kemudian bayangan kembali muncul. Wanita itu tidak mati. Ia tapi matanya kosong. Wajahnya pucat. Dan di belakangnya muncul sosok lain. Lebih banyak keluarganya satu persatu. Rina mundur perlahan. Jadi santet itu tidak membunuh dia. Arman melanjutkan dengan suara pelan, tapi mengikat semua yang berhubungan dengannya. Winaj, itu yang terjadi sekarang. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakang mereka. Mereka menoleh. Wanita yang selama ini menghantui berdiri di ambang pintu. Kamu sudah lihat? Rina menatapnya dengan penuh ketakutan. Aku tidak tahu kalau ini akan seperti ini. Wanita itu melangkah masuk. Tidak ada yang tahu. Sampai terlambat. Arman maju sedikit. Kalau kami menghentikan ini sekarang, apa bisa selesai? Wanita itu diam sejenak. Tidak. Tanpa pengganti. Rina memejamkan mata. Selalu itu. Wanita itu menatap dalam. Karena yang terikat tidak bisa lepas. Tiba-tiba, bayangan di dinding berubah lagi. Kali ini menampilkan Rina sendiri. Saat ia menusukkan jarum ke boneka. Saat ia menyebut nama, suara dukun terdengar jelas. Kalau salah sasaran, akibatnya tidak bisa dihentikan. Rina jatuh, berlutut. Aku yang memulai. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku yang membuka semuanya. Wanita itu mendekat perlahan. Dan sekarang, kamu yang harus menutup. Arman langsung memegang bahu Rina. Kita cari cara lain. Namun wanita itu menggeleng pelan. Tidak ada. Suasana kembali sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Rina mengangkat wajahnya. Apa? Tidak ada cara sama sekali. Wanita itu menatap lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu berkata pelan, Ada satu. Rina dan Arman langsung menatap. APAIDS. Wanita itu menunjuk ke lingkaran ritual di tengah ruangan. Kembali ke awal. Rina maksudnya? Wanita itu melangkah mendekat ke lingkaran. Ulangi
dan perbaiki. Arman mengerutkan kening, mengulang, santet. Wanita itu mengangguk, tapi kali ini dengan harga yang lebih besar. Rina merasa dadanya kembali nyeri. Harga apa? Wanita itu menatap lurus ke matanya. Darah dari yang memanggil. Rina langsung terdiam. Arman menegak. Itu berarti wanita itu tidak melanjutkan. Namun maknanya sudah jelas. Rina harus mengorbankan sesuatu dari dirinya sendiri. Atau semua yang sudah terikat akan terus jatuh satu persatu. Dan kali ini Rina benar-benar mengerti kesalahan kecil yang ia lakukan telah membuka pintu untuk sesuatu yang tidak pernah seharusnya ada. Malam terasa semakin pekat. Tidak ada lagi batas antara nyata dan sesuatu yang lain. Rina berdiri di tengah lorong yang memanjang tak wajar. Napasnya berat. Tubuhnya masih terasa nyeri di dada. Arman menggenggam tangannya erat. Kita nggak bisa diam di sini, katanya pelan. Rina mengangguk, meski langkahnya terasa goyah. Di depan mereka, sosok-sosok itu masih berdiri. Diam, menatap tanpa berkedip. Wanita itu berada paling depan. Kalian harus memilih, ucapnya lirih. Rina menggeleng cepat. Aku nggak mau lagi. Aku cuma mau ini berhenti. Wanita itu mendekat selangkah. Semua punya harga. Arman maju sedikit, mencoba menahan. Kalau ada cara lain, bilang. Jangan ganggu dia. Tatapan wanita itu beralih ke Arman. Kamu juga terikat. Arman membeku. Apa maksudmu? Wanita itu tersenyum tipis. Teramut ikut terseret. Rina langsung menoleh. Amen. Namun sebelum sempat bicara lebih jauh, suara tangisan anak kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Anak kecil itu muncul dari balik bayangan. Tubuhnya masih basah, matanya kosong. Ibu, katanya pelan. Rina mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Aku bukan ibumu. Anak itu menatap tanpa ekspresi. Tapi yang memanggil, suasana makin menekan. Udara terasa berat, seperti sulit dihirup. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan. Seitu, untuk menutup. Rina, kalau tidak. Semua sosok itu bergerak sedikit lebih dekat. Kami ambil semuanya. Arman menggeleng keras. Tidak, ini tidak masuk akal. Wanita itu tidak marah, justru semakin tenang. Sudah dimulai. Sejak nama disebut, Rina memejamkan mata sejenak. Pikirannya kacau. Ia tidak pernah membayangkan semuanya akan sejauh ini. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya lemah. Wanita itu menunjuk ke arah lorong belakang. Tapi harus ada yang tinggal. Arman langsung mengerti maksudnya. Kamu mau salah satu dari kami jadi tumbal? Tidak ada jawaban. Hanya tatapan dingin yang menguatkan arti itu. Rina menatap Arman. Matanya berkaca-kaca. Aku yang mulai. Biar aku yang selesain. Arman langsung menggeleng. Jangan ngomong gitu. Aku yang salah. Dan aku suamimu. Potong Arman tegas. Aku gak akan biarin kamu sendirian. Rina menggigit bibir, menahan tangis. Kalau kita berdua mati, semuanya tetap gak selesai. Arman terdiam. Ucapan itu masuk akal, tapi terlalu kejam untuk diterima. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Pelan, namun jelas. Tidak harus. Salah satu dari kalian. Semua menoleh. Dari ujung lorong, muncul sosok baru. Seorang wanita tua, wajahnya penuh luka. Matanya kosong seperti yang lain. Namun, aura yang dibawanya berbeda. Lebih wanita yang sejak awal datang itu menoleh. Kamu, bangun. Wanita tua itu melangkah pelan. Karena ini sudah terlalu jauh. Rina menatap bingung. Siapa dia? Wanita tua itu berhenti di depan mereka. Aku yang pertama. Udara mendadak semakin dingin. Wanita itu melanjutkan dengan suara parau. Aku, target awal yang gagal mati. Rina membeku. Jadi, semua ini bermula dari satu orang? Wanita tua itu menatap Rina dalam. Kamu salah. Tapi, bukan cuma itu. Rina, maksudmu? Wanita itu mendekat sedikit. Nama yang kamu sebut bukan hanya satu. Arman langsung teringat sesuatu. Nama keluarga. Wanita itu mengangguk pelan. Itu membuka semuanya. Rina terduduk lemas. Aku nggak tahu. Wanita tua itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, harus ditutup. Wanita yang pertama muncul kembali bicara dengan darah.
Namun wanita tua itu menggeleng. Tidak, ada cara lain. Semua sosok tiba-tiba diam, seolah menunggu. Rina mengangkat wajahnya perlahan. Cora, wanita tua itu menunjuk ke arah Rina. Kamu harus menggantikan. Rina menggantikan apa? Wanita itu menatap lurus. Menjadi bagian dari kami. Arman langsung menarik Rina ke belakang. Tidak, itu sama saja mati. Wanita tua itu menggeleng pelan. Bukan mati, tapi tidak kembali. Rina menatap kosong. Pilihan itu terasa lebih menakutkan dari kematian. Arman menggenggam tangannya kuat. Kita pasti ada jalan lain. Namun di dalam hatinya, ia mulai sadar. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan mudah. Dan kali ini, harga yang diminta jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ruangan itu kembali sunyi. Setelah ucapan wanita tua tadi, lingkaran ritual di tengah tampak lebih gelap. Seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Rina berdiri lemah. Pikirannya dipenuhi pilihan yang suma-suma menakutkan. Arman menggenggam tangannya. Kita jangan langsung percaya, katanya pelan. Pasti ada cara lain. Rina menatapnya. Matanya basah. Semua yang kita lihat, nggak ada yang bisa dilawan dengan cara biasa. Wanita tua itu melangkah mendekat. Waktu tidak banyak. Seolah membenarkan ucapannya, suara dari lorong kembali terdengar. Tangisan, tawa, dan bisikan bercampur semakin keras. Sosok-sosok itu mulai bermunculan di pintu. Berdiri diam, menunggu. Wanita pertama yang muncul sejak awal menatap Rina. Pilih sektor. Rina menutup mata sejenak. Napasnya berat. Dadanya masih terasa nyeri, seperti ada sesuatu yang perlahan menggerogoti dari dalam. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya lirih. Wanita tua menunjuk lingkaran ritual. Kamu masuk. Dan Rina melangkah perlahan ke arah lingkaran itu. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah semakin menjauhkan dirinya dari kehidupan yang ia kenal. Arman mencoba menahan. Rin, jangan. Rina kalau aku nggak lakukan ini, mereka akan terus datang. Arman menggeleng. Biar aku saja. Rina langsung menolak. Tidak, ini salahku. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri tepat di tengah lingkaran. Tanah di bawah kakinya terasa dingin. Wanita tua memberikan sebilah pisau kecil. Bilahnya kusam, namun terasa berat saat dipegang. Gunakan ini untuk mengikat kembali. Rina menatap pisau itu dengan tangan gemetar. Harus sampai mana? Wanita tua menatap tanpa emosi. Cukup untuk membuka jalan. Arman melangkah lebih dekat. Rin, pikir lagi. Rina tersenyum tipis, meski air matanya jatuh. Aku sudah pikirkan. Dari tadi, suara dari lorong semakin keras. Sosok-sosok itu mulai bergerak mendekat, mengelilingi ruangan. Wanita pertama berbisik pelan. Sip. Rina mengangkat pisau itu. Tangannya gemetar hebat. Aku minta maaf, ucapnya lirih. Ia menutup mata, lalu menggoreskan pisau ke telapak tangannya. Darah langsung mengalir. Rina meringis, tapi tidak berhenti. Ia membiarkan darah menetes ke tanah, tepat di tengah lingkaran. Setetes, dua tetes, lalu semakin banyak. Lingkaran itu mulai bereaksi. Tanah bergetar pelan. Garis-garis lama yang sebelumnya pudar kini muncul kembali, menyala merah gelap. Arman menatap dengan napas tertahan. Itu berubah. Wanita tua mengangguk. Ikatan mulai terbuka. Namun tiba-tiba wanita pertama melangkah maju dengan cepat. Belum cukup. Rina membuka mata. Apalagi wanita itu menatap tajam. Yang kamu panggil bukan satu. Rina Tedium. Artinya Dermu harus memanggil semuanya dan menutup semuanya. Rina mulai goyah. Aku nggak kuat. Arman langsung memegang bahunya. Behenik. Ini sudah cukup. Namun tanah di bawah Rina tiba-tiba bergerak lebih kuat. Dari dalam lingkaran muncul bayangan Tenggen-Tenggen yang mencoba meraih keluar. Rina menjerit pelan. Aku ditarik. Wanita tua berkata cepat. Jangan berhenti. Kalau berhenti sekarang, semuanya lepas. Arman panik. Lepas? Gimana? Wanita itu menjawab tegas. Mereka akan masuk sepenuhnya ke dunia ini. Suasana langsung berubah mencekam. Sosok-sosok di sekeliling mulai bergerak liar. Wajah mereka berubah lebih menyeramkan. Mata mereka gelap penuh amarah. Rina menggigit bibir, menahan rasa sakit. Aku, lanjut. Arman menggeleng putus asa. Rin, kamu bisa mati.
Rina menatapnya dengan lemah. Kalau aku mati, mungkin ini selesai. Arman tidak sanggup menjawab. Rina kembali meneteskan darahnya ke lingkaran. Cahaya merah semakin terang. Suara dari dalam tanah berubah menjadi jeritan. Tangan-tangan itu mulai mundur perlahan. Namun saat hampir selesai, tiba-tiba semua cahaya padam. Gelap, sunyi. Rina terengah, tubuhnya hampir jatuh. Apa? Sudah selesai. Namun dari kegelapan, terdengar suara yang berbeda. Lebih berfilm. Sebuah sosok muncul dari tengah lingkaran. Bukan wanita, bukan anak kecil. Sesuatu yang lebih besar. Lebih kalem. Matanya menyala merah. Wanita tua langsung mundur. Itu yang pertama kali terikat. Rina apa? Itu, sosok itu menatapnya. Kamu membuka. Aku, Arman, langsung menarik Rina ke belakang. Kita harus pergi sekarang. Namun, lingkaran itu kembali menyala. Dan kali ini bukan untuk menutup, melainkan untuk membuka lebih lebar. Rina karena ia sadar yang muncul sekarang bukan lagi korban, tapi sumber dari semua kutukan itu sendiri. Cahaya merah dari lingkaran berubah liar, tidak lagi membentuk pola, melainkan berdenyut seperti sesuatu yang hidup. Sosok besar itu berdiri di tengah. Tubuhnya seperti bayangan pekat yang terus bergerak, tidak memiliki bentuk pasti. Rina terpaku, nafasnya tercekat. Itu apa? Suaranya hampir hilang. Wanita tua menjawab dengan nada rendah. Awal dari semua, yang pertama dipanggil dan tidak pernah dikembalikan. Arman menarik Rina mundur. Kita harus keluar sekarang. Namun lorong di belakang mereka sudah hilang. Yang tersisa hanya dinding gelap tanpa pintu. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. 2 titik merah menyala menatap langsung ke arah Rina. Kamu membuka jalan lebih dalam. Udara mendadak berat. Rina merasa kakinya sulit digerakkan. Aku cuma mau menghentikan, katanya gemetar. Sosok itu mengeluarkan suara rendah, seperti tawa yang tertahan. Tidak ada yang tanpa akhir. Tanah di bawah kaki mereka retak. Dari celah itu mangkuil tenggen-tenggen hitam, berusaha meraih keluar. Wanita pertama yang menghantui Rina sejak awal, kini mundur. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang baru takut. Itu bukan lagi milik kami. Wanita tua menatap tajam ke arah lingkaran. Dia bangkit karena darahnya. Rina langsung sadar, darah yang ia teteskan bukan hanya membuka jalan keluar, tapi juga membangunkan sesuatu yang lebih tua. Arman berteriak, Rin, kita harus hancurin lingkaran itu. Rina menggeleng lemah. Kalau dihancurkan, mereka semua lepas. Sosok-sosok di sekitar mulai berubah semakin liar. Tubuh mereka bergetar, seolah terikat oleh sesuatu yang kini mulai putus. Sosok besar itu melangkah maju. Setiap langkah membuat lantai retak lebih dalam. Semua akan kembali ke awal. Rina menutup telinga, tapi suara itu seperti masuk langsung ke dalam kepalanya. Tidak. Wanita tua mendekat cepat. Hanya ada satu cara sekarang. Rina menatapnya dengan putus asa. Apalagi, wanita itu menunjuk langsung ke pusat lingkaran. Kamu harus menutupnya dari dalam. Arman langsung menggeleng keras. Itu sama saja bunuh diri. Wanita tua tetap tenang. Bukan mati, tapi menjadi pengganti. Rina terdiam. Kalimat itu kembali menjadi bagian dari mereka. Arman memegang wajah Rina Jenggendengger. Kita cari cara lain. Namun suara di sekeliling semakin keras. Retakan di tanah melebar. Tangan-tangan hitam mulai keluar lebih banyak. Sosok besar itu kini hanya beberapa langkah dari mereka. Kamu milikku. Rina menatap Arman. Air matanya jatuh perlahan. Kalau aku tidak lakukan, semuanya habis. Arman menggeleng. Matanya merah. Aku gak akan biarin kamu. Rina tersenyum tipis. Maafin aku. Sebelum Arman sempat menahan, Rina berlari menuju lingkaran. Rina melompat ke dalam pusat cahaya merah. Sekejap, semuanya berhenti. Suara hilang. Gerakan terhenti. Cahaya menyala sangat terang. Lalu, gelap. Sunyi total. Beberapa saat kemudian, ruangan itu kembali seperti semula. Tidak ada lingkaran. Tidak ada sosok. Tidak ada bayangan. Arman terbaring di lantai. Perlahan membuka mata. Rina, ia bangkit dengan tubuh lemah. Ruangan itu kosong. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rina, teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Arman berjalan keluar dengan langkah goyah. Rumah itu kembali seperti biasa. Tidak ada
jejak air. Tidak ada bayangan. Namun saat ia melewati cermin di ruang tengah, ia berhenti. Di dalam pantulan, ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri Rina, diam, wajahnya pucat, matanya kosong. Arman membeku. "Rin," perlahan. Rina dalam cermin mengangkat tangannya, lalu berbisik pelan. "Aku di sini." Arman berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia menoleh kembali ke cermin, pantulan itu sudah hilang. Namun dari dalam kaca terdengar suara lain, lebih dalam, lebih gelap. Lingkaran belum tertutup. Lampu tiba-tiba padam, dan di tengah kegelapan, Arman sadar satu hal: pengorbanan Rina bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan kini gantian dirinya yang dipanggil.